Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Dengan mengawali basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, acara halal bihalal dan silaturahim. Mungkin ada juga diskusi kepada para warga RT 014 RW 11. Kita mulai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya akan menyebutkan 4 poin yang akan mengawali diskusi kita ini. Namun sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. 4 poin ini, yang pertama adalah ketaatan kita sebagai warga RT 14 RW 011. Yang kedua adalah tentang kebersihan. Yang ketiga adalah rasa malu, dan yang keempat adalah rasa empati yang mendalam terhadap warga sekitar RT 014 RW 11. Yang saya maksud adalah ketaatan dalam berorganisasi lingkungan warga RT 014 RW 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Di mana kita dianjurkan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, menaati rasulnya, dan juga menaati pemimpin kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun imaman muta'an au ma'muman muti'an wala takun falisa jazua." Jadilah kamu seorang pemimpin seperti orang yang mengimami sholat. Pemimpin ini yang ditaati oleh makmumnya, atau seorang makmum yang menaati imam. Dan jangan kamu menjadi orang yang menjadi pemecah belah, tidak mengikuti pemimpin, atau seorang imam tidak melayani seorang makmumnya dalam kepemimpinan ini. Kemudian dalam menaati, selama pemimpin atau mungkin ada kesalahan selama saya menjadi ketua RT yang dijalani sampai saat ini, boleh kepada Bapak Ibu untuk menegur apabila saya terdapat kesalahan.
Kemudian dalam berorganisasi ini kita harus menciptakan kerukunan. Yang tadi saya bilang, pertama taat, yang kedua menjaga kebersihan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang saya maksud individu adalah ketika imatotun anil adza anit thariq, menyingkirkan sampah atau menyingkirkan duri di jalan, karena merupakan sebahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Secara kelompok kita bisa menjalankan organisasi ini, yaitu dengan cara bergotong royong, Bapak Ibu sekalian. Bergotong royong apabila di dalam lingkungan kita ini terdapat sampah atau kotoran, sehingga kita bisa membersihkan bersama-sama. Yang akan saya jalankan per 3 minggu sekali. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki rasa malu, karena malu merupakan al-haya'u minal iman. Malu adalah sebahagian daripada iman. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah ketika kita dalam berukun tetangga, baik itu ada perbuatan yang tidak menyenangkan dipandang maupun perbuatan tindakan yang mungkin dikatakan tindakan yang tidak baik, maka kita sebagai khususnya umat Islam boleh kita menegur akan tetangga kita. Dan yang keempat, untuk mengawali pembukaan forum diskusi ini, yaitu kita mempunyai rasa empati yang mendalam. Yang saya maksud adalah empati mendalam ini ketika warga kita sakit atau terkena musibah, maka yuk sama-sama kita kolektif untuk menjenguknya atau memberikan takziah terhadapnya. Mungkin sebagai mukaddimah atau awalan pembukaan pada acara diskusi kita kali ini, yang nanti Bapak Ibu bisa menanggapinya, bisa memberikan solusi ke depannya, atau memiliki saran dan kritik, bisa mengomentari yang 4 tadi. Kiranya saya cukupkan diskusi kita kali ini, langsung pada acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu, bisa kita mulai diskusi dengan tanya. Kemarin yang masalah yang apa, yang kakak yang itu ya, katanya bisa didengar oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak RT, saya mau nanya, kemarin kan mantu saya ada namanya yang di itu ya, yang di apa, masalah nik itu ya. Iya. Itu gimana? Lapornya gimana saya? Iya. Siap. Udah itu aja. Nanti saya jawab ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Soalnya dia kan dari sini. Ya, pokoknya. Di sana mungkin di sana. Bahaya aja nih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Ayo Pak Abbas. Udah wae atuh. Malukin mau nanya. Nanya apa ya? Belum ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Maluki. Nggak hidup ya? Kau Vera. Pilih aja udah. Nanya. Halo. Enggak. Sopo kamu? Yang saya hormati,
Pertanyaan telah saya catat ada 3. 1 tentang penonaktifan, yaitu penonaktifan tentang KK atau KTP. Yang kedua menyangkut kewajiban warga terhadap iuran. Yang ketiga adalah undangan yang berjalan. Pertanyaan ini saya jawab satu persatu. Masalah penonaktifan KK atau KTP itu memang sudah sampai saat ini berjalan, ya. Dimulai bulan April itu sudah himbauan mengenai penonaktifan ini adalah administrasi. Sekali lagi saya sebutkan, mengenai penonaktifan ini adalah administrasi. Mungkin yang dinonaktifkan adalah warga yang menyangkut pembayaran ketenagakerjaan atau BPJS atau iuran lainnya, atau warga tersebut menyangkut pajak rumah atau pajak kendaraan bermotor. Maka aturan pemerintah ini adalah awal yang kedepannya nanti akan berjalan sebagai penertiban. Penonaktifan ini sebagai penertiban. Guna manfaatnya adalah satu, bahwa pemilu sebentar lagi di tahun 2024 segera dilaksanakan untuk menghindari golput. Cara mengaktifkan kembali, saya sudah menelpon namanya Pak Arfian. Dukcapil. Pak, tolong diaktifkan warga saya RT 14 RW 11 atas nama istrinya Riswandi, Anissa Nurul Hidayah. Itu sudah diaktifkan, Bu. Nah, adalah awal penonaktifan ini sebagai tindak lanjut ke depannya untuk setiap warga taat akan administrasi. Tapi saya dapat jawaban ketika saya menghadiri rapat di kelurahan. Jawabannya adalah ini baru penggojlokan. Sifatnya bukan ketetapan. Karena setahu saya yang namanya pergantian pemimpin itu beda lagi aturannya. Demikian, Ibu. Yang kedua menyangkut kewajiban warga tentang iuran. Kita melihat sebagai kawan-kawan saya sebagai penjalan tentang iuran. Tentang iuran itu memang kita mengalami kondisi yang warga itu bermacam-macam bentuk. Tentang iuran ini berjalan apabila kalau warga itu membayar iuran dengan sebagaimana kewajibannya, maka itu bisa kita jalankan. Perlu ibu bapak sekalian ketahui bahwa kita punya pengangkut sampah, sifatnya itu berbayar. Dari pemasukan yang ada, paling topnya itu 1.700.000 paling top kalau warga tersebut taat akan iuran.
Nah, yang kita alami saat ini adalah iuran wajib ini sebahagian masih banyak yang belum bayar. Mungkin ini menjawab. Ini adalah jawaban saya. Mudah-mudahan adalah menjadi jawaban bahwa iuran itu adalah kewajiban, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, di daerah lain atau saya punya kawan sebagai pengurus, ini kita paling kecil, Bu. Coba kita menyangkut 15.000 untuk 1 bulan. Nggak sanggupnya di mana? Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Nggak sanggupnya di mana? Karena tukang sampah itu selalu berbentur dengan sampah yang diangkut. Baik itu penerimaan bak sampah itu dikenakan dalam 1 bulan atau setiap kali angkut, gitu. Yang iuran ini seharusnya menjadi kewajiban karena kita menjalankannya itu sampah yang menumpuk, gitu ya, sampah yang menumpuk, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak bayar, maka sampah kita tidak dibuang. Ya, saya kira itu saya cukupi, Bu, ya. Dan yang ketiga mengenai undangan yang saya sebar itu di grup baik WhatsApp polling maupun WhatsApp grup seperti grup RT 14 RW 11 atau grup masjid, itu kan sudah mencukup, Bu, Pak, dengan dana kita yang diperlukan untuk fotokopian, untuk printan, gitu, Bu, ya. Itu saya rasa itu kayaknya cukup 50 itu untuk mengundang seluruh warga untuk hadir. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang diskusi kita kali ini sebelum kita mulai acara selanjutnya, yaitu pelaporan keuangan. Saya kira cukup ya, atau nanti ada pertanyaan berjalan. Saya langsung saja. Saya mau melaporkan pemasukan dari bulan Desember 2022. Artinya adalah pengalihan dana dari bendahara yang lama ke saya. Di Desember itu saya menerima saldo dari bendahara yang lama dari kepengurusan Bapak Mansur itu 400.000. Terus untuk keperluan di Desember itu akhirnya membeli plastik untuk iuran sampah yang suka kartunya saya bawa-bawa itu dan lain-lain itu 200.000. Jadi saldo di Desember sisa 200.000. Kemudian mulai tahun kepengurusan baru di Januari, perlu Bapak Ibu tahu, setiap bulannya kita ada pengeluaran sampah itu 800.000. Kemudian jasa penagih satu orang itu 75.000. Tapi memang tergantung berapa orang yang nagih dalam bulan itu bayarnya. Kemudian karena di Januari itu adalah tahun awal kepengurusan yang baru ya, jadi masih banyak sekali yang dibeli dan daya bayar warganya masih bagus sekali. Jadi di Januari itu terkumpul dari dua atas dan bawah, saya sebutnya itu merah dan kuning itu 2.552.500. Tapi memang karena kepengurusan baru, jadi kita membeli stempel kembali, ATK, fotokopi dan lain-lain itu pengeluaran dan peremajaan gerobak waktu itu yang paling besar 300.000. Jadi pengeluaran di Januari itu juga cukup besar, 2.234.000.
Jadi di Januari itu ada saldo tersisa 318.500. Kemudian di bulan Februari daya bayarnya juga masih cukup bagus, terkumpul 2.072.500 dan total pengeluarannya itu 1.318.000. Jadi saldo di Februari ada 754.500. Kemudian di bulan Maret pemasukannya itu mulai menurun, terkumpul 1.780.000. Total pengeluarannya 1.160.000. Jadi ada saldo kas di bulan Maret 620.000. Kemudian di bulan April kembali menurun, pemasukannya 1.692.500. Total pengeluarannya 1.150.000. Saldo di bulan April ada 542.500. Terakhir di bulan Mei ini ada terkumpul kas 1.430.000. Total pengeluarannya 1.075.000. Jadi ada saldo kas di bulan Mei 355.000. Saya rekap kembali Bu Bapak. Di Desember kita terkumpul 200.000, Januari 318.500, Februari 754.500, Maret 620.000, April 542.500, Mei 355.000. Saldo yang terkumpul selama Desember sampai Mei 2.790.500. Dan kebetulan karena ada acara halal bihalal ini yang kami harap waktu itu diskusi, mungkin yang datang bisa 75 orang atau lebih karena ini acara halal bihalal ya. Jadi kita kita masak kali gitu, kita adakan prasmanan, kita adakan snack dan lain-lain gitu. Kami sampai mengeluarkan 1.100.000 untuk malam ini sebetulnya. Di luar dugaan sekali yang datang, banyak sekali ya. Jadi saldo akhir sampai Mei ini 1.690.500. Kalau ada Bapak Ibu yang mau tahu perincian setiap bulannya boleh menghubungi saya. Bisa lewat WhatsApp saya fotoin atau datang langsung ke rumah Ibu Dewi. Saya anaknya Ibu Dewi. Mungkin mau ada yang ditanyakan Ibu Bapak soal iuran atau pengeluaran-pengeluaran selama Desember sampai Mei. Ya, sebelum ada pertanyaan selanjutnya, bahwa ada kegiatan RT nyangkut di luar tentang pembayaran wajib kepada RW. Itu kewajiban RT mengeluarkan biaya dari pengeluaran OP. Dari pengeluaran OP sebanyak Rp220.000. 100.000-nya adalah PAUD dan iuran wajib RW. 50.000 dengan 50.000 sama dengan 100, dan 120.000-nya adalah pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Terhitung ada 6 orang. Perlu saya bacakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyangkut kami ini sebagai pengurus RT 014 RW 11. Selanjutnya di bulan Juni itu karena penampungan sampah Bapak siapa namanya yang menarik sampah? Maman. Pak Maman itu dia menyerah karena di daerahnya itu akan dialihkan jauh, jadi penampungannya jauh. Maka kita mengikuti iuran wajib sampah itu ke
RW, bergabung dengan RW. Tentunya pengeluaran akan bertambah menjadi 1.500.000 rupiah. Di antaranya gaji pengurus RT 1.100.000, iuran sampah atau penampung sampah itu dikenakan 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Maka di bulan Juli nanti kita hadapi adalah pembengkakan biaya karena penampungan sampah di RW 11 itu sebesar 400.000 rupiah. Demikian Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu soal pengeluaran. Jadi sebetulnya intinya nanti di bulan Juni akan ada tambahan pengeluaran untuk bayar buang sampah ke RW ya Bu? Pak, nanya Pak.